Ya, silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Siang. Silakan duduk. Apakah kamu sudah siap untuk diwawancara? Siap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Angela, selaku Kepala Manajer Perekrutan, dan rekan saya. Fabian Satriel sebagai User Business Development. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Perkenalkan dirimu secara singkat. Perkenalkan, nama saya Kirana Andraini, saya merupakan wanita berusia 25 tahun, saya berdomisili di Bandung. Saya merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan dengan jurusan Administrasi Bisnis. Apa yang kamu ketahui tentang posisi dan perusahaan ini? Posisi Business Development adalah posisi yang bertanggung jawab atas pencarian peluang pelanggan baru serta menjaga relasi antar pelanggan. Di samping itu, posisi ini juga harus dapat bekerja sama dengan divisi lain untuk memenuhi kebutuhan pasar atau klien. Perusahaan ini merupakan perusahaan Shopee yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Jelaskan mengapa kamu adalah orang yang tepat untuk bekerja di perusahaan ini. Karena sebelumnya saya merupakan orang yang sudah berpengalaman selama 2 tahun dalam pekerjaan ini dan saya rasa saya sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalani pekerjaan ini. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya. Apa perbedaan Business Development dan Sales? Saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa Business Development dan Sales merupakan pekerjaan yang sama. Business Development merupakan proses menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan melalui pelanggan, relasi bisnis, dan juga pasar. Sedangkan Sales hanya berfokus pada penjualan dan pemasaran saja. Bagaimana seorang Business Development dapat menggerakkan semua lini? Sebagai seorang Business Development, pendekatan dan komunikasi yang baik menjadi peran yang penting dalam menggerakkan semua lini. Dengan adanya 2 hal tersebut, Business Development akan dapat mengkoordinasikan semua pergerakan ini untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana cara menjual gagasan yang tidak populer untuk kepentingan bisnis? Sebuah gagasan tentu tidak akan saya ubah, tetapi akan saya perbaharui dengan mempertimbangkan inovasi-inovasi. Iya, untuk sesi wawancara telah selesai. Untuk informasi selanjutnya akan kami kirimkan melalui email. Ya, silakan masuk. Selamat siang. Silakan duduk. Apakah kamu sudah siap untuk diwawancara? Sudah siap. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melisa Angela, selaku Kepala Manajer Perekrutan, dan rekan saya. Saya Rizky Muhammad Nur selaku user content and community atau channel di bidang Shopee Food. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh Anda. Perkenalkan dirimu secara singkat. Nama saya Clark Mika Putra, saya lahir di Jakarta 20 September 2003 dan saya berdomisili di Jakarta. Lalu saya berkuliah di Universitas Parahyangan mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Apa yang kamu ketahui tentang posisi dan perusahaan ini? Untuk posisi dalam perusahaan ini sebagai pendamping community channels, yang saya tahu itu merupakan bagian dalam mengurus dan mengelola konten, lalu menganalisis beberapa data dan pengalaman yang harus memiliki pengalaman dalam bidang media dan sosial media. Karena perusahaan ini juga bersangkutan dengan bidang digital, karena perusahaan ini merupakan perusahaan marketplace. Jelaskan mengapa kamu adalah orang yang tepat untuk bekerja di perusahaan ini. Menurut saya orang yang tepat sih Bu untuk diterima di perusahaan ini, karena kayaknya ya, menurut saya sih saya orang yang kreatif, lalu saya orang yang bisa mengurus sosial media, saya suka membuat konten dan lain-lain, dan saya lumayan berkecimpung dalam dunia sosial media ini. Gitu sih Bu. Berikutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya. Dan selanjutnya
platform media sosial apa saja sekiranya cocok untuk perusahaan kami? Menurut saya nih Pak, platform atau media sosial yang cocok digunakan untuk perusahaan ini itu udah banyak. Contohnya seperti Instagram atau yang mungkin sekarang lagi ramai itu ada TikTok, karena kita bisa meng-up konten-konten baru di sosial media yang sekiranya bisa menarik untuk para audiens Pak gitu. Lalu, deskripsikan cara kamu mengelola komentar-komentar di media sosial. Untuk komentar-komentar nih Pak, kita bukan cuman harus menjawab komen-komen di TikTok atau sosial media kita, tapi kita juga mungkin harus lebih rajin untuk komen atau lebih aktif di sosial media influencer-influencer atau artis-artis lain yang sekiranya bisa menarik audiens-audiens mereka untuk bergabung ke sosial media kita Pak. Yang terakhir, yang paling penting, menurutmu apa yang membuat konten dalam media sosial itu dikatakan dapat berhasil dalam perusahaan kita? Menurut saya tingkat keberhasilan di media sosial ini bukan cuma urusan like, komen, atau share aja sih Pak, tapi dari bagaimana audiens itu benar-benar engage kepada perusahaan atau campaign yang kita lakukan di sosial media. Seperti itu. Oke, untuk sesi wawancara telah selesai. Untuk informasi lebih lanjutnya akan kami sampaikan melalui email. Ada email nih. Terima ya. Oke. Ya.